konsep yang kelihatan sederhana, tapi luar biasa kalau dipraktekkan, damai kehidupan kita. Saya pernah contohkan dan disering di setiap kesempatan. Salat kan nomor 2, tuh bubur ayam nomor 1. Pernah ada perasaan begitu? Pernah. Salat nomor 2, sinetron nomor 1. Salat nomor 2, status nomor 1. Salat nomor 2, WhatsApp nomor 1. Diberbahagialah Anda ketika berbuat baik dicela orang. Artinya dengan celaan itu Allah menumbuhkan kebaikan dan perubahan pada diri Anda. Dan tidak usah dibalas. Kita akan lihat pelan-pelan, saya turunkan ayatnya. Setelah itu saya keluarkan hadisnya. Jika sudah jelas turunannya, baru kita kupas materinya. Sepakat sampai sini? Baik, bismillah. Saya coba turunkan dulu. Pertama, pembahasan kita saat ini tentang penyakit hati dan obatnya. Ini penting untuk dikaji karena setiap orang berpotensi terjangkit penyakit ini. Kalau dia tidak mengenal bagian dari tubuhnya, besar kemungkinan dia akan terjerumus pada satu keburukan yang luar biasa. Jika Anda kena penyakit fisik, urusan dunia bisa selesai. Tapi kalau Anda terkena penyakit hati, sampai ke alam akhirat itu belum tentu tuntas. Dunia bermasalah, alam kubur ada persoalan, dan akhirat belum tentu mendapatkan kebahagiaan di dalamnya. Karena itu saya turunkan dulu pembahasan pertama. Kita akan lihat anatomi tubuh manusia dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah. Maaf kalau saya tuliskan di sini, Ibu kelihatan, Bu? Belum saya tulis. Bagaimana bisa Ibu kelihatan? Luar biasa. Masya Allah. Perempuan salihah belum ditulis sudah kelihatan. Luar biasa. Mudah-mudahan sehat. 1. Kita ambil Quran surah ke-15 dulu. Ayat ke-28. Turunan dari ini terdapat di Quran surah ke-95 ayat ke-4. Turunan dari ini, kalau ingin dilihat lagi, saya turunkan Quran surah ke-22 ayat ke-5. Ini penting, saya harapkan kalau bisa menulis atau bisa kemudian menyimpan ayat-ayat ini dalam catatan kita itu lebih baik. Karena jangan-jangan kita puluhan tahun hidup tapi tidak kenal diri kita siapa. Itu poinnya. Dan yang paling tahu tentang kita yang menciptakan kita. Kalau Anda ingin tahu tentang pesawat, tanyakan pada pembuat pesawat. Anda ingin tahu tentang handphone, tanyakan pada pembuat handphone. Tapi kalau kita ingin tanya tentang diri kita tanya pada pencipta kita. Baik, turunkan. Sudah sampai sini. Kemudian teruskan. 4. Quran surah kedua ayat 233. Saya percepat supaya ini sehat dan baik. Maka Quran surah kedua ayat 168. Dijaga. Selesai ini. Dan turunkan. Ditiupkan roh. Quran tentang roh surah ke-17 ayat 85. Kemudian kalau ini sudah masuk berkumpul dua sifat, Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Namanya akan berubah sampai dengan wafat. 8. Quran surah ketiga ayat 185. Kemudian turunan dari ini 9. Ada yang sifatnya baik, Quran surah kedua misalnya ayat 2 sampai dengan ayat kelimanya. Ada yang sifatnya buruk, Quran surah ke-12 ayat 53. Ini gabungan sifat malaikat dengan hewan. Malaikatnya saya turunkan, yang ini saya turunkan ke bawah. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. Hewannya saya turunkan ke bawah. Quran surah ke-7 ayat 179. Kemudian setelah itu saya turunkan lagi ke bawah. Fokus ini. Kalau ini digabungkan jadi manusia ditambah dengan akal, kita keluarkan kalimat akal pertama di Quran. Quran surah ke-2 ayat ke-44. Ikatannya disebut dengan alaq. 14 Quran surah ke-96 ayat yang pertama sampai dengan ayat kedua. Setelah itu, baru kita lihat kontaminasinya dengan munculnya penyakit-penyakit. Siapa atau apa yang membawa sumber penyakit pada jiwa kita? Kita turunkan dulu. Kita turunkan Quran, surah keempat, ayat 116 sampai 119. Ini sumber penyakitnya. Kemudian, yang membawanya, Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 36. Asal makhluk ini
adalah Quran surah kedua ayat 34. Asal ini adalah Quran surah ke-18 ayat ke-50. Dia berjanji nanti untuk menanamkan penyakit di jiwa manusia. Ini penyakitnya. Dimasukkan kemana penyakit ini? Kita lihat di Quran surah kedua ayat ke-10 yang disebut dengan penyakit hati. Apa obat dari penyakit hati ini? Karena ikan di sini Quran surah ke-13 ayat ke-28. Apa turunan amalan dari obat ini? Karena setiap obat dosisnya bisa berbeda dan bergantung kadar penyakitnya. Obat ini tentunya beda dengan penyakit yang lainnya. Kita turunkan dulu. Ada yang pertama, bisa dengan doa. Quran, surah kedua, ayat 151 sampai dengan 152. Saya garis bawahi dan kotaki yang ini, 152-nya. Kemudian selanjutnya, turunkan Quran, surah misalnya ke-15, ayat ke-9. Ini hati-hati, ini yang paling utama. Kalau bisa turunkan Quran, surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ini yang lebih hebat. Kalau Anda bisa iltizam dengan yang ini, konsisten dengan yang ini, itu insya Allah akan dijaga dari semua sumber penyakit hati. Ini poin utamanya. Kemudian turunkan lagi, bisa dengan Quran, surah ke-4, ayat 103. Ini diamalkan setelah selesai sholat. Bisa juga dengan Quran, surah ke-7, ayat 205. Ini ada amalan-amalan khusus terkait dengan sumber penyakitnya. Kemudian turunkan lagi, terakhir puncak dari gabungan ini ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalau Anda benar mengerjakan yang terakhir ini, maka Anda telah menggabungkan semua jenis obat untuk penyakit hati. Semua jenis obat. Tapi tidak semua orang yang mengerjakan ini akan terjaga diri dari penyakit hati. Karena ternyata Allah melatih kita dengan amalan ini, tapi tidak sedikit hamba-hamba Allah yang terjerumus dalam penyakit hati. Karena salah dalam meminum obatnya, salah dalam cara mengerjakan amalannya. Maka cara mengerjakan amalannya dengan benar, kita turunkan Quran surah ke-29 ayat ke-45. Kemudian kita turunkan lagi dengan hadis nabinya, hadis riwayat misalnya Muslim, nomor hadis 397. Maksimalkan amalannya di Quran surah ke-17 ayat ke-78 sampai dengan 80-nya. Kemudian turunkan dengan Quran surah ke-73 ayat 1 sampai 20. Ini yang terbaik untuk membuat diri kita terjaga dari berbagai keburukan. Jelas insyaallah? Kalau sudah jelas, saya pamit ya. Bismillah. Ini ayat kita yang kita bahas dalam kesempatan saat ini. Ini pokok-pokoknya. Kita mulai dengan cepat. Karena waktu kita terbatas. 1, buka Quran surah ke-15. Al-Hijr. Ayat ke-28. Kita bedah tubuh kita dulu. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni khaliqun bashar. Dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah ketika Rabbmu Muhammad berfirman, menyampaikan pada para malaikat, inni khaliqun bashar. Saya akan mencipta makhluk baru yang beda dengan makhluk sebelumnya. Manusia. Makhluk sebelum manusia ada jin, ada malaikat. Jin diciptakan sebelum manusia. Lihat ayat 27-nya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin kami ciptakan sebelum manusia, bahannya dari api yang bergejolak. Malaikat diciptakan bahkan sebelum jin, dengan sifat yang berbeda dengan jin. Quran surah ke-66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Diciptakan dari bahan cahaya yang bagus, mengkilap murni dengan sifat mulia, yang tidak punya peluang untuk bermaksiat kepada Allah. Kembalikan. Bagaimana karakteristik manusia yang diciptakan oleh Allah ini? Dari sisi fisikalnya. Perhatikan kalimatnya. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. 1. Maka jika makhluk ini telah aku sempurnakan bentuk fisiknya. Di pertama kali, saat manusia diciptakan, informasi dari Allah langsung di Quran, saat pertama diciptakan, berproses di rahim setiap ibunda, maka yang tercipta pertama kali adalah proses penciptaan fisiknya terlebih dahulu. Fisik dibentuk sejak alam masa rahim. Saya mohon pada kita semua untuk fokus baik-baik.
Karena ini nanti agak sedikit rumit. Saya akan mencoba memudahkan sebaik yang bisa saya sampaikan. Kita cek dulu. Fokus. Jadi pertama kali diciptakan, yang dibentuk apanya dulu? Fisiknya. Catat, berikan keterangan tambahan. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Bapak Ibu punya buku kitab namanya Al-Arba'in. Al-Arba'in, 42 hadis karya Imam An-Nawawi. Saya sarankan coba beli buku itu. Tidak mahal, Pak. Dengan pulsa, masih mahalan pulsa. Demi Allah saya katakan, masih mahalan pulsa. Buku itu cuma 25.000. Bapak Ibu isi pulsa 100.000 per bulan. Tapi investasi dari buku itu bisa dibawa sampai menghadap Allah sampai dengan kiamat. Ya, kemudian buka. Di kitab itu, buku itu hadis nomor keempat. Di kitab standar paling tinggi sebelah atas. Maka dijelaskan bagaimana perjalanan fisik yang ada di dalam rahim itu. Ya, perhatikan kata Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah SAW pernah bersabda, sedangkan beliau orangnya selalu jujur, benar dan dibenarkan oleh lawan. Awas, ini sifat mulia. Beliau benar dan dibenarkan oleh lawan. Ada orang benar tapi lawan tidak mengakui itu. Walaupun baik dia tetap menolak. Ada yang baik dia tolak. Ada yang tidak baik dia ungkap. Nabi tidak. Kebaikannya dibenarkan oleh lawan dan dibenarkan oleh kawan. Itu yang mulia. Fokus sini. Perhatikan baik-baik. Qala, Nabi menyampaikan, Inna ahadakum yajma'u fi batni ummihi. Setiap kalian semua, anak cucu Adam, akan berproses dalam kandungan ibundanya. Arba'ina yawman nutfah. 40 hari pertama proses fisik berlangsung. Antara pertemuan spermatozoa dengan ovum berproses jadi satu. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari yang kedua berubah jadi 'alaqah. Zirat yang mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga, usia 4 bulan, 120 hari kurang lebih, maka mulai berbentuk mudghah, bentuk fisik sedaging kunyahan. Mulai kelihatan sedikit-sedikit berubah fisiknya. Pindah Quran surah ke 22 ayat yang kelima. Keterangan hadis tadi dilengkapi di ayat ini sebelumnya. Proses ayat ini disempurnakan di Quran surah ke-7 ayat 189. Saya belum teruskan. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa tamarrat bi falamma athqalat. Ketika seorang perempuan mengandung kandungan ringan, ini prosesnya. Kemudian kandungan tidak cukup ringan, sampai berat, menjelang fase kelahiran. Secara singkat, saat seseorang fokus, mulai kemudian akan dibentuk, dicipta oleh Allah, maka proses yang pertama, penciptaan ini akan dimulai dengan penciptaan fisiknya sejak dari alam kandungannya. Jelas sampai sini? Baik, sekarang fokus. Perhatikan baik-baik. Di sini inti kajiannya. Setelah fisiknya tercipta, tadi dalam usia 4 bulan terbentuk seperti daging kunyahan, maka diperintahkanlah oleh Allah, teruskan hadisnya. Wa yursalu ilaihil mala', diutus malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, maka diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan ruh sejak janin itu berusia 4 bulan dalam kandungannya. Fisik diproses dalam kandungan, usia 4 bulan ditiupkan ruh. Ruh ditiupkan. Nah, jadi kalau ada seorang perempuan, mohon maaf, tengah misalnya mengandung, tengah hamil, usia 4 bulan kandungan, itu tandanya isi kandungannya sudah memiliki roh di dalamnya. Sudah ada rohnya. Nanti dalam kajian yang lain, mungkin bisa diungkap, ada penemuan terkini, ternyata ada korelasi antara janin yang usia 4 bulan ke atas dengan kesolehan kedua orang tuanya. Jadi kalau bapak ibunya sudah berbuat amal soleh, meningkatkan kemuliaan ibadahnya kepada Allah, maka itu akan otomatis berdampak pada bayi yang dikandungnya. Ini sudah penelitian, Pak. Saya pada anak yang pertama, kemudian konsultasi pada seorang dokter perempuan dengan istri kami. Dokternya mengatakan, Ustaz, sudah ada penelitian dokter-dokter muslim. Kemudian kami selenggarakan, pusatnya waktu itu di Malaysia, pertemuan dokter se-Asia Tenggara. Ketika kemudian dikaji, ditemukan Masya Allah. Ternyata ketika orang tuanya meningkatkan kesolehan, kami cek dengan bacaan Quran, tiba-tiba dicek keadaan janin itu berbeda gerakannya. Seakan-akan membentuk gerakan yang tidak biasa. Dibacakan Quran, dia berputar, ngambil posisi sujud. Didiamkan Quran, kembali lagi. Dibacakan Quran, keadaannya lebih tenang. Didiamkan Quran, kembali gelisah lagi. Ada sesuatu yang berbeda ketika ayat-ayat Allah mengiringi ayat-ayat kauniyah. Ini poin pertama. Apa hubungan dengan pembahasan kita? Saya agak cepat. Bapak Ibu sekalian, sekarang mari kita lihat pelan-pelan.
Simpan dulu proses kelahiran. Kita simpan terlebih dahulu. Fokus pada fisik dengan roh. Nah, sekarang kalau saya mau tanya, roh itu sumbernya dari mana? Awas. Kalau tidak yakin, katakan wallahu a'lam. Itu paling cepat. Kalau yakin, boleh jawab. Kalau salah, ralat. Baik. Roh sumbernya dari mana? Dari Allah. Tahu dari mana? Wallahu a'lam. Quran surah ke-17 ayat 85, paling kiri sebelah bawah. Fokus. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang esensi roh. Hakikat roh, dari mana dia berasal, seperti apa bentuknya, bagaimana gambarannya. Perhatikan, dulu banyak orang bertanya tentang roh. Apa jawaban Allah merespon pertanyaan itu? Perhatikan kalimatnya. Qulir rohu min amri rabbi. Katakan pada mereka, persoalan roh itu urusanku. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya tanyakan, siapa kemudian yang menciptakan roh? Allah. Siapa yang mengirimkan roh? Allah. Dari mana sumber roh? Secara singkat, kalau saya tanya, roh berasal dari mana? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sepakati dulu. Qulir rohu min amri rabbi. Roh itu bersumber dari Rabbku, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fokus. Jadi kalau bicara tentang roh, yang nanti mengisi fisik itu, semua sumbernya, materinya, tidak ada campur tangan manusia, langsung kemudian ditiupkan langsung pada diri kita, bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Baik, sekarang saya tanya sebentar. Fokus. Kalau Allah itu baik tidak? Mulia tidak? Ada celah tidak? Tidak. Ingat, hukum selalu mengatakan, sesuatu yang bersumber dari yang baik akan keluar yang baik. Sesuatu yang sumbernya kotor akan keluar kotor. Karena Allah itu mulia, Allah itu baik, tidak ada celah di dalamnya, maka semua yang bersumber langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala pasti memiliki nilai-nilai kebaikan. Jadi ketika Allah kemudian meniupkan roh bersumber dari Allah, karena Allah punya sifat baik, sifat mulia, maka dalam roh ini terkumpul semua sifat-sifat kebaikan. Tidak ada sifat buruk yang dibawa oleh roh. Paham sampai sini? Nah, kumpulan semua sifat baik, kumpulan semua sifat-sifat mulia, itu dalam bahasa Quran, sederhananya disebut dengan takwa. Lihat baik-baik. Roh bersumber dari Allah. Allah sifatnya baik. Maka roh ketika ditiupkan membawa sifat-sifat kebaikan. Kumpulan sifat kebaikan disebut apa? Takwa. Ini poinnya. Fokus. Nah, sekarang simpan sini. Simpan. Sekarang beralih ke fisik. Fisik sumbernya langsung dari Allah. Diciptakan, ditiupkan, diberikan. Atau di situ ada proses ikhtiar manusia dalam pembentukannya. Satu atau dua? Dua. Lihat, ini ada agak sedikit rumit ya. Perhatikan. Kalau roh tadi langsung ditiupkan. Materinya langsung dari Allah. Semua dari Allah. Tapi yang kedua, fisik, ini berbeda. Lain. Allah yang mencipta. Allah yang menentukan. Tapi ketika Allah menetapkan seluruhnya ini, di situ kemudian Allah tetapkan. Dengan ketetapan Allah, ada ikhtiar manusia akan mempengaruhi itu. Tapi tidak mengubah takdir Allah. Tetap Allah tetapkan begini. Cuma di situ ada ikhtiar manusia berproses dalam takdir Allah. Apa ikhtiarnya? Fokus. Bukankah ketika seorang ibu mengandung, dia butuh asupan yang dimakan sehingga sampai ke janinnya? Baik, ibu makan, nyambung ke janin. Karbohidrat dimakan oleh ibu, sebagian masuk ke janin. Demikian? Ibu minum, bapak kemudian juga cari rizkinya, belikan ibu minuman kemudian diminum, sebagian masuk ke perutnya, sebagian diminum oleh janinnya. Sepakat? Baik, pertanyaan saya, apakah setiap ibu yang mengandung selalu memakan yang baik-baik? Apakah setiap ayah yang mencari rizki selalu membawa rizki yang halal dan berkah yang kemudian dimakan, diminum oleh istri yang tengah mengandung pada saat itu? Belum tentu. Kenapa bisa belum tentu? Itu tanda tanya. Tapi kita kembalikan dulu. Baik, karena tidak setiap manusia mengkonsumsi yang baik, dimakan yang baik oleh istri yang tengah mengandung, maka otomatis, lihat sini, ini gelas. Kalau saya masukkan air yang bening, isinya bening. Tapi saya kalau masukkan kopi, jadi hitam. Saya masukkan coklat, jadi coklat. Saya masukkan sirup, jadi warna-warni. Saya masukkan semuanya, berubah jadi nano-nano. Sekarang perhatikan, demikian ketika seorang manusia, misal dia mencari rezeki dengan cara yang benar, maka ibu mengandung dapat masukan yang positif.
makanannya halal, minumannya halal, maka kualitas janin yang dikandung fisiknya itu dalam kualitas yang positif, bagus. Persoalannya, kalau dalam sekian yang masuk itu ada yang bercampur yang kotor, ada ribanya masuk, ada haramnya masuk, ada yang syubhatnya masuk, ada yang tidak jelasnya masuk. Maka campuran itu menghasilkan kualitas yang tidak sama. Bukan cuma bening, tapi bisa jadi coklat, jadi kopi, jadi macam-macam. Karena itulah teman-teman sekalian, sifat bawaan fisik tidak sama dengan roh. Ada campuran di sini yang dengan campuran itu menjadikan kualitas fisik tidak sama dengan roh. Sifat yang dibawa fisik karena campuran asal yang berbeda disebut oleh Al-Quran dengan nama fujur namanya. Sifat bawaan fisik disebut dengan fujur. Fokus. Saya tanya sebentar, roh sumbernya dari mana? Allah. Allah baik tidak? Baik, baik. Karena itu sifat roh memiliki nilai kebaikan. Puncaknya disebut apa namanya? Takwa. Kalau fisik sumbernya dari siapa? Allah. Ikhtiarnya ditempuh oleh siapa? Manusia. Apakah setiap manusia mengerjakan yang baik? Tidak, karena itu kualitas fisik beda dengan roh. Karena ada campuran antara baik dengan tidak, maka di dalamnya terkumpul satu sifat disebut dengan fujur. Paham sampai sini? Baik, sekarang fokus. Lihat baik-baik. Roh yang bening dicampur dengan fisik yang memiliki nilai fujur. Dicampurkanlah antara roh dengan fisik. Ditiupkan roh. Wa nafakhtu fihi min rohi. Roh ditiupkan. Begitu roh ditiupkan kepada fisik seseorang, mulailah kemudian kehidupannya terbuka. Dia mulai bisa bernafas. Dia mulai bisa bergerak. Dia mulai bisa memiliki nilai-nilai kehidupan. Roh tidak masuk, belum bisa hidup fisiknya. Begitu roh ditiupkan, baru muncul kemudian tanda-tanda kehidupan dan dimulailah fase kehidupan pada saat itu. Paham sampai sini? Sekarang ini bahasan utama kita. Saat roh ditiupkan kepada fisik, bukan hanya menjadikan manusia ini hidup. Ingat, tapi juga mencampurkan antara unsur kebaikan takwa dengan unsur campuran yang disebut dengan fujur tadi. Makanya ketika roh masuk ke dalam fisik, langsung turun ayat untuk menjelaskan campuran itu. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan 10. Fokus. Wa nafsi wa ma sawaha. Lihat. Perhatikan tadi di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idza sawaituhu. Kalau saya sempurnakan penciptaannya. Bagaimana disebut sempurna? Quran surah 91 ayat 7. Wa nafsi wa ma sawaha. Ketika sempurna penciptaan itu, kami gabungkan antara dua sifat tadi. Ketika digabungkan, penggabungannya disebut dengan nafas. Dari kata nafas muncul kata bernafas. Nafs. Wa nafsi wa ma sawaha. Terjemahkan dari ujung ayatnya dulu. Ketika sempurna penciptaan manusia, nafas, maka kami tanamkan nafas dalam dirinya. Apa itu nafas? Nafas itu gabungan antara roh yang sudah masuk ke dalam sifat fujur di sini. Roh membawa takwa, fisik memiliki fujur. Teruskan ayatnya. Wa nafsi wa ma sawaha. Teruskan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kalau sudah sempurna tercipta manusianya, berubah dalamnya ada nafasnya, bisa dia bernafas. Tapi ingat, setiap manusia yang bernafas berkumpul dalam jiwanya sifat takwa dan sifat fujur. Makanya jangan heran Bapak Ibu sekalian. Kalau ketika seorang manusia sudah lahir, sudah tumbuh, sudah dewasa, dia akan selalu membawa dua sifat ini. Ada kecenderungan takwa yang baik-baik, ada kecenderungan fujur yang kadang-kadang mengarahkan pada yang tidak baik. Karena sumber asalnya bercampur. Nah, nama lain dari kata fujur itu, nama lain dari kata fujur adalah nafsu namanya. Nafsu. Turunkan. Nafsu. Saya sudah ingatkan dari awal, ini pembahasan agak sedikit rumit. Tapi saya coba mudahkan untuk mudah dipahami. Fokus. Secara singkat, ketika roh sudah masuk ke dalam fisik manusia, jadi manusia bisa bernafas, mulai hidup dia menjalani kehidupan, maka Allah memberikan satu gambaran, the warning. Kata Quran, lihat. Ketika manusia hidup, ingat betul di dalam tubuhnya ada potensi baik disebut dengan takwa, ada potensi buruk disebut dengan nafsu. Di dalam tubuh kita ada takwanya, ada nafsunya. Ingat baik-baik, takwa dan nafsu. Hebatnya, kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, kalimat nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Ini takwa, saya turutkan. Boleh saya hapus bagian? Alhamdulillah. Kan tinggal boleh saya yang hapus ya. Masya Allah. Luar biasa. Datang sendiri, orangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Luar biasa. Ya.
Cuma persoalannya kalau dibantu dihapus, kemudian dihapus yang tidak ingin saya hapus, itu masalahnya. Saya nulis lagi, jazakallah khair. Cukup ya, itu dulu aja ya. Semoga mengampuni dosa-dosanya. Lihat sini. Fokus. Saya persingkat. Manusia. Tidak disebut manusia kecuali pertama ada fisiknya dulu. Ingat, manusia tidak ada fisiknya, cuma rohnya, gentayangan. Baik. Kemudian ada rohnya. Roh. Fokus. Manusia fisik saja tanpa roh, mayit dia. Dia ada mayit, itu beda. Ada mayit. Kalau mayit, pakai tasydid, mayit. Begini. Ada tasydidnya. Itu artinya CM, calon meninggal. Calon meninggal. Innaka mayyitun. Quran surah 39 ayat 30. Innaka mayyitun. Kamu akan meninggal. Mayyit pakai tasydid. Jadi kalau bapak dipanggil mayyit, jangan marah. Mayyit ya? Iya, sama dengan antum. Ya, calon meninggal. Tapi kalau sudah meninggal, dibuang tasydidnya. Jadi mayyit. Jadi bulatan. Ingat ya, ini kalimat beda nih. Kalau ada begini, dia sudah meninggal, nyawanya sudah hilang, diambil. Tek. Selesai, tinggal bulatan. Makanya dulu di film-film kartun tempo dulu, kalau sudah hilang, ya, kemudian nyawanya diambil, ada bulatan di atasnya. Ya, ada Dragon Ball, ya, dulu waktu itu ya. Kemudian di Kamehameha habis, musuhnya Piccolo, gitu ya. Yang nulisnya Sasuke Watanabe, saya hafal itu. Tapi saya nggak nonton. Nah, itu. Terus membaca. Balik ke sini. Manusia disebut manusia, ada fisiknya, ada rohnya. Berkumpul keduanya ini, tapi ingat baik-baik. Ini membawa unsur takwa, puncak dari kebaikan. Yang ini membawa unsur fujur, yang nama lainnya disebut dengan nafsu. Nafsu cenderung mengarahkan pada yang buruk-buruk. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi. Saya nggak bisa mengatakan saya orang suci karena ada nafsu dalam diri saya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu kecenderungannya menyuruh pada yang tidak baik. Nafsu negatif. Takwa positif. Awas. Kita belum masuk, ya tenang aja, kita kan sampai jam 11 ya. Lihat sini, ini baru awal-awal. Jadi ketika kita sudah terlahir, hidup sampai sekarang, Bapak Ibu mesti ingat betul. Dalam tubuh kita ada kecenderungan baik disebut dengan apa? Takwa. Ada kecenderungan buruk disebut dengan apa? Nafsu. Contoh paling gampang begini. Kalau ada panggilan sholat, baik atau buruk? Baik ya, makanya sholat disebut bagian dari takwa. Ya, dalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa? Ayat 3-nya Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ada panggilan salat disebut dengan adzan. Salat bagian dari takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah ketika ada panggilan adzan di hati kita ada getaran? Cepat, siap-siap, sudah adzan, sudah adzan. Ada kata-kata itu? Ada, karena ada nilai takwa dalam diri kita. Cuman masalahnya ketika adzan selesai, yang satu bilang, tenang, baru adzan, belum komen. Salat kan nomor 2, tuh bubur ayam nomor 1. Pernah ada perasaan begitu? Pernah. Salat nomor 2, sinetron nomor 1. Salat nomor 2, status nomor 1. Salat nomor 2, WhatsApp nomor 1. Apa yang membisikkan itu? Nafsu namanya. Jelas ya? Awas hati-hati. Cek kalau ingin gampang. Anda keluar dari sini, iseng-iseng pakai sendal temannya. Begitu mau dipakai, ada penolakan di hatinya. Jangan, itu bukan sendal kamu. Jangan, itu bukan sendal kamu. Jangan. Ada seperti itu. Itu takwa namanya. Tapi ada yang takwanya sudah ketutup nanti dengan penyakit hati. Begitu dipakai, jangan, itu bukan punya kamu. Jangan, bukan punya kamu. Punya kamu yang lebih bagus lagi itu tuh. Nah, ini yang bahaya. Nah, sekarang lihat. Bagaimana cara memanage ini supaya mudah menangkal penyakit. Saya belum bicara penyakitnya. Tahan sebentar. Ini sebetulnya bahasan saya sudah buat silabus dan kurikulumnya sejak dulu. Ini 30 kali pertemuan. 30 pertemuan harus saya rangkum dalam 1,5 jam. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Sampai besok subuh. Ini 115 kali disebutkan. Ini 115 kali disebutkan. Perhatikan. Kalau hidup kita ingin tenang, ingin nyaman, mengolah keduanya ini, maka ada rumus dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Fokus. Takwa tadi sifat apa? Baik. Nafsu sifat apa? Sekarang lihat turunannya. Ketika Allah menciptakan sifat baik, maka saat bersamaan ada lawannya yang buruk. Ingat baik-baik itu. Misal, Allah ciptakan ini sifat baik, jujur. Saat Allah menciptakan jujur, ada lawannya. Namanya dusta. Bahwa Anda katakan tidak ada dusta di antara kita, tetap sifat dusta ada.
Cuman bagaimana menjaga itu tidak muncul itu persoalannya. Ini misalnya kita hadirkan sifat misal tawadhu, rendah hati. Ketika disebutkan rendah hati ada lawannya sombong. Manusia itu punya potensi rendah hati, punya potensi sombong. Punya potensi jujur, ada potensi untuk berdusta. Marah misalnya. Ketika marah ada di sini, ada obatnya di sini lawannya. Namanya sabar. Ini poinnya. Jadi ingat baik-baik. Ketika ada semua sifat kebaikan, akan ada lawan dari yang tidak baiknya. Sebelum kita bicara penyakit hati, saya ingin ajarkan dulu bagian dari Al-Quran yang meminta kita untuk memanage keadaan diri kita. Silakan lihat sini, fokus ya. Kalau cuma ada yang baik saja, hati tenang tidak? Tenang. Tapi kalau yang baik bertemu dengan yang buruknya, hati gelisah tidak? Ini, ada kucing, ada anjing. Satukan ke satu kandang misalnya. Kira-kira kehidupan di kandang itu tenang tidak? Yang satu mengeong, satu menggonggong. Satu ngeong, satu gonggong. Yang lebih parah masukkan tikus ke dalamnya. Wah, luar biasa. Tom, Jerry, Doggy kumpul di situ tiga-tiganya. Udah selesai. Nah, teman-teman sekalian, karena ini berkumpul dua sifat baik dengan buruk, bertemu di satu tempat, maka keadaan tempat itu tidak pernah tenang. Kadang naik, kadang turun. Kadang tenang, kadang gelisah. Kadang pengen sabar, tapi kadang gergetan pengen marah. Ada kadang-kadang tenang, tapi kadang-kadang gelisah luar biasa. Kadang-kadang bisa tahan, tapi kadang-kadang nggak bisa ditahan. Komen nih, komen. Tulis status, nunggu komen. Tahan tangan, tulis tangan. Pernah keadaan seperti itu? Karena tidak pernah tenang, selalu bolak-balik. Dalam bahasa Arab, bolak-balik disebut koluba. Sifatnya disebut dengan kolbun. Maka tempat keduanya ini, takwa kemudian juga dengan fujur, bertempat di satu tempat yang dalam Quran disebut dengan kolbun. Jamaknya disebut dengan kulubun. Kolbun. Di kolbu itu pada asalnya bukan hati secara fisikal terjemahannya. Jadi kalau disebutkan kolbu dalam bahasa Al-Quran, itu bukan hati fisik. Bukan heart. Atau jantung dalam bahasa dokteran misalnya. Tidak. Dalam bahasa Al-Quran, ketika disebutkan hati dan penyakit hati, yang dimaksud bukan penyakit fisik, tapi penyakit yang ada di dalam kolbu. Kenapa disebut kolbu? Karena dalam kolbu berkumpul dua sifat. Ada sifat baik, sifat buruk. Ketika keduanya berkumpul, keadaan tidak pernah tenang. Kadang gelisah, kadang tenang. Kadang naik, kadang turun. Maka disebut namanya dengan kolbun, jamaknya disebut dengan kulubun. Pernah dengar manajemen kolbu? Baik ya, bagaimana memanage kolbu supaya menghadirkan ketenangan yang nyaman dan menutup pintu-pintu yang dengan potensi yang tidak baik ini. Jelas di sini? Kalau sudah jelas, yuk kita teruskan dulu levelnya sedikit kita ambil. Bagaimana caranya? Kita belum masuk penyakit ya. Bagaimana caranya supaya kolbu ini bisa kita jaga ketenangannya dan tidak dominan sifat-sifat fujur atau nafsunya. Naikkan level takwanya, tutup kemudian level nafsunya. Teruskan ayatnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Lihat. Sungguh hidup seseorang akan bahagia, tenang, dan sukses. Aflah itu bukan cuma bahagia, hati-hati. Bahagia, tenang, sukses. Kalau Anda bisa buka misalnya Holy Quran atau Nobel Quran, kata falah di Quran diterjemahkan dengan sukses. Bukan cuma happy, bukan cuma happiness, ya, tapi ada sukses di situ. Teman-teman, bahagia, tenang, sukses. Perhatikan, sungguh orang yang bisa menyucikan keadaan kolbunya, maka dijamin hidupnya akan bahagia, tenang, dan sukses. Sekarang lihat baik-baik sini. Menyucikan. Ibu kalau sedang mencuci, nyuci. Yang dihilangkan kotorannya atau bajunya? Masya Allah. Saya belum pernah dengar ada seorang ibu nyuci baju, bajunya buang. Mana mah tadi bajunya? Habis dicuci Pak, sekarang mana? Cuci, buang. Nyuci, membersihkan kotorannya, bukan membuang bendanya. Perhatikan baik-baik. Jadi ternyata ketika kotoran dihadirkan di baju, kotoran itu hinggap di baju, bukan ingin menandakan baju itu sekedar kotor, bukan. Tapi ingin menampilkan kebersihan di balik kotoran itu. Sebab kalau nggak ada kotoran, nggak kelihatan baju itu bersih sebelumnya. Makanya ditampilkan kotoran supaya diketahui kebersihannya. Muncul kotoran, bersihkan kotoran, muncul yang bersihnya lagi. Ada kotoran, cuci kotoran, muncul bersihnya lagi. Di cara berpikirnya, ketika datang kotoran itu, bukan menjadikan baju itu sebetulnya ingin kotor semata, bukan.
Tidak ada orang dimanapun yang pengen bajunya kotor. Mustahil. Silahkan cek. Ketika Anda beli baju misalnya, Mas, ada baju yang kotor nggak? Nggak ada. Anda datang ke swalayan cari baju yang bersih. Cari baju yang bagus. Tapi ketika kotoran tampak pada baju itu, maka tanda dari kotoran itu sesungguhnya bukan ingin menunjukkan baju Anda ingin dikotori, tapi ingin menunjukkan pada Anda ada kebersihan di balik kotoran itu. Apa buktinya? Cuci kotorannya, muncul bersih. Tarik bahasa ini di dalam, sekali bahasa balaghah. Tarik bahasa ini ke dalam konsep tadi. Ketika Allah ciptakan nafsu, lawan dari takwa, sifat ini tidak diciptakan oleh Allah, bukan ingin membuat kita jadi buruk, bukan. Seperti kotoran tadi. Tapi hakikatnya untuk menampakkan sifat-sifat baik ini. Sebab kalau yang ini tidak diciptakan, yang ini nggak akan nampak. Silakan Anda cek. Apa diketahui jujur kalau tidak ada dusta? Mustahil. Apa bisa muncul sabar kalau nggak ada marah? Mustahil. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Dipanggil seseorang. Mas sini, Mas. Sabar ya, sabar yang sabar. Memang hidup seperti itu, Mas. Sabar. Angin tidak ada, hujan tidak ada, tiba-tiba nyuruh orang sabar. Mustahil. Kalau tidak ada lawannya marah, mustahil sabar bisa muncul. Karena itu teman-teman sekalian, cara menyikapi hidup. Kalau ingin tenang, ingin sukses pekerjaan, ingin nyaman dan bahagia hidup, caranya adalah setiap Anda mendapatkan lawan yang ini, perhatikan cara cepatnya, langsung kita tangkap kemudian rumusnya dari Al-Quran. Allah ketika menghadirkan ini bukan ingin menjadikan hidup saya sulit, tapi ingin menampakkan sifat baik yang hadir pada diri kita. Contoh cepat. Sama semua ada lawannya. Batuk lawannya apa? Obat. Baik ya. Obat batuk apa diantaranya? Air. Ya. Bagaimana cara mendapatkan airnya? Minum ya. Bismillah. Alhamdulillah. Contoh. Saya agak cepat. Nanti kita praktek. Apa lawan sabar? Marah. Ketika marah ditampakkan oleh Allah dalam kehidupan kita, sebetulnya Allah bukan ingin menjadikan diri kita pemarah, bukan. Tapi sesungguhnya Allah ingin menampilkan dan mengangkat sabar dalam diri kita. Sebab kalau nggak dibuka marah, nggak ada katalis untuk meningkatkan sabar. Makanya diciptakan berbagai persoalan supaya yang baik muncul. Nah, cara cepatnya, kalau Anda sedang berhadapan dengan masalah-masalah yang buruk, cepat cari lawannya. Karena itu tanda dari Allah, sifat baik Anda ingin diangkat. Contoh. Ibu misalnya di rumah, tiba-tiba suami datang dari kantor. Begitu pintu rumah dibuka, wajahnya langsung mengeluarkan rona marah. Masya Allah, begitu dibuka, wah apa sih? Misal, kenapa Pak? Ikut-ikutan aja. Masalah di kantor dibawa ke rumah. Ketika ibu dapatkan suami marah, sesungguhnya marah itu dititipkan oleh Allah pada suami, bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Tapi ingin mengangkat sifat sabar dari dalam diri ibu supaya muncul ke permukaan. Sebab di masa yang akan datang, ada masalah lebih besar lagi daripada yang ini. Kalau ibu nggak bisa sabar sekarang, bagaimana bisa mengatasi yang akan datang? Itu poinnya. Jadi ketika ibu menemukan suami datang dalam keadaan marah, itu tandanya saya diminta sabar. Jadi berbahagialah ibu kalau suami sedang marah. Itu artinya kesabaran pada istri itu diangkat, ingin dinaikkan. Bukankah sabar mendekatkan ibu dengan Allah? Innallaha ma'as sabirin. Allah dekat dengan orang sabar. Ibu pengen dekat dengan Allah? Caranya sabar. Sabar bersanding dengan marah. Jadi ketika ibu misalnya dapatkan suami marah, itu tandanya Allah sedang ingin mendekati ibu. Dan jauh dari suami. Lihat sini. Bapak juga sama, Pak. Ini cara memang unik ya. Bisa. Bapak pulang mendapati istri sedang cemberut. Ketika istri cemberut dititipkan pada istri bukan ingin menjadikan wajahnya tidak patut, bukan. Tapi Allah titipkan cemberut supaya Bapak cari lawannya. Apa lawan cemberut? Senyum. Sebetulnya beres masalah. Datang ke rumah, istri cemberut. Masya Allah, saya senyum. Mama. Tumben cemberut. Kayaknya kena. Masya Allah, jadi. Dah. Selesai. Sebetulnya tidak mudah ini. Tidak mudah. Ringan diucapkan, tidak mudah dipraktikkan. Betul. Saya katakan ya, Ustadz juga sama. Makanya jarang ada Ustadz bawa istrinya. Jarang. Ini live ya. Aduh, Pak. Kita selesaikan di rumah, Pak. Tapi sebetulnya begini. Jadi menemukan yang jelek, datang yang baik. Jadi kalau kita sedang melihat yang buruk, Allah sedang menetapkan kebaikan dalam diri kita. Yang harus diangkat. Sama dengan Anda, gak pernah pengajian. Tiba-tiba datang ke pengajian, ada yang mencela. Soleh, Masya Allah. Sebetulnya ketika dia mencela Anda, itu Allah titipkan celaan, bukan ingin mencela Anda. Tapi ingin menetapkan sifat perubahan kebaikan pada diri Anda. Lewat lisan orang itu.
Berbahagialah Anda ketika berbuat baik dicela orang. Artinya dengan celaan itu Allah mengukuhkan kebaikan dan perubahan pada diri Anda. Dan nggak usah dibalas. Soleh emang. Loh kok? Anda berubah lagi. Jelas ya? Nah ini konsep yang kelihatan sederhana. Tapi luar biasa kalau dipraktekkan damai kehidupan kita. Saya pernah contohkan dan sering di setiap kesempatan. Saya contohkan teman kita yang di Karawang itu. Rumah tangganya luar biasa. Mempraktekkan konsep ini Pak. Ya anaknya 3, soleh, istrinya juga demikian, soleha. Sekali suaminya pulang dalam keadaan lapar, panas, capek. Lapar, panas, capek. Pulang ke rumah, sambut istri. Biasanya makanan sudah siap, karena ini pulang lebih cepat, makanan belum siap. Tapi biasa standar, datang, cium tangan, senyum. Mah, lapar nih. Ah, papa duduk dulu deh, mama buatkan mie sambil nunggu makanan jadi. Dibikinkan mie ceritanya Bu. Ini nyata, saya tidak mengarang cerita. Begitu dibuatkan, karena sedang kalau dalam bahasa Jepang itu pabaliut Pak namanya, ya ada ngambil ini, ngambil itu, ngambil ini, ngambil itu. Kemudian lupa yang dimasukkan ke dalam mie itu bukan bumbunya, garam yang untuk sayur sesendok dimasukkan ke mie. Kan suasana jadi tidak menentu Bu ya. Yang kepikirannya sayur, yang dimasukin garamnya ke mie. Aduk, 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 aduk. Tampilan luar biasa, wajah ditata, senyum luar biasa datang kepada suami. Ini menahan lapar dulu, hebat. Mie, garam 1 sendok. Saya mau tanya pada Bapak nih. Bapak datang, capek, lelah, suasana panas, tiba-tiba dalam keadaan lapar dihidangkan mie dengan garam 1 sendok. Suapan pertama mulai dirasakan. Pertanyaan saya, apa respon Bapak pada saat itu? Tahan. Pertanyaannya siapa itu iblis? Iblis. Siapa iblis? Buka Quran surah ke-18 ayat ke-50. Turunkan lagi. Sini, naikkan ke atas. Quran surah 18 ayat 50. Awal ayatnya sama dengan Quran surah kedua ayat 34. Di sini wa idh qulna lil malaikati isjudu, di sana wa idh qulna lil malaikati isjudu. Paling kanan pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan ya sujud hormat pada Adam, semua hormat, semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis ini? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Asal iblis ini adalah jin yang taat, jin yang taat. Cuman sayang, ketaatannya hilang. Bergeser dari ketaatan kepada Allah karena perbuatan fasik yang ia kerjakan pada saat itu. Dia berbuat perilaku yang menyimpang, berbuat maksiat. Menyimpang dia. Diminta sujud, dia nggak mau sujud. Perhatikan, ketegasan Allah di Quran surah ke-7 ayat 11-13. Ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk. Hei, kamu kenapa nggak mau sujud ketika saya perintahkan? Kata Allah, yang penting bukan sujud, ini perintah saya. Kamu sujud atau tidak, sujud itu nggak penting, tapi ini perintah saya. Sama dengan kita, mau sujud dalam sholat, ibu bapak mau sholat atau tidak, Allah nggak butuh dengan sholat kita. Anda tidak sholat, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan, tetap Rabbul Alamin. Cuman sholat itu perintah Allah. Sholat itu kebutuhan kita. Jadi kalau ada di antara kita yang nggak mau sujud, dia telat. Karena dulu pun sudah ada iblis yang duluan nggak mau sujud. Ini poin ini. Like and subscribe.